Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fadila dengan nomor induk mahasiswa 1107619001 dari kelas A 2019. Di sini saya akan menjelaskan video terkait infografis pengembangan kurikulum di sekolah dasar. Pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu karir yang artinya pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Maknanya, kurikulum merupakan sebuah pacuan yang harus ditempuh dengan sungguh-sungguh, di mana kurikulum digunakan sebagai aturan untuk mencapai tujuan di dalam pendidikan. Dalam kurikulum terdapat keterpaduan dari 3 aspek terpenting. Yang pertama, integrated curriculum, yang kedua, integrated day, dan yang ketiga, integrated learning. Lalu, kurikulum dibagi menjadi 2, yaitu teks kurikulum. Teks kurikulum merupakan kurikulum tertulis. Contohnya, kurikulum 2013. Yang kedua, hidden kurikulum. Hidden kurikulum merupakan kurikulum tersembunyi. Contohnya itu, penampilan seorang guru menjadi model bagi anak didiknya. Dalam mengajarkan anak usia sekolah dasar, diperlukan memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran anak sekolah dasar. Yang pertama ada holistik, di mana pembelajaran yang utuh dan menyeluruh. Yang kedua integrated learning, di mana pembelajaran tematik terpadu dengan memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga, memperhatikan hidden kurikulum dan teks kurikulum. Dan yang keempat, nurturing effect, dampak dari pembelajaran yang berlanjut seumur hidup pada diri siswa. Tahapan dalam menciptakan jenis learning, yang pertama, menciptakan suasana kondusif, yang kedua, menghubungkan pembelajaran ke kehidupan sehari-hari, yang ketiga, memberikan gambaran besar seperti kemampuan mengelaborasi, yang keempat, memberitahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang kelima, memasukkan muatan informal seperti parenting orang tua, yang keenam, mengaktifasi semua kecerdasan yang dimiliki siswa, yang ketujuh, memberikan kesempatan siswa untuk mendemonstrasikan karyanya, yang ke-8, mengulangi kegiatan tersebut secara rutin. Perkembangan kurikulum di Indonesia. Indonesia sudah mengalami 12 kali perkembangan kurikulum, mulai dari kurikulum 1947 sampai dengan kurikulum 2013. Bisa dilihat pada bagan yang telah ditampilkan. Tujuan dari adanya pengembangan kurikulum, yang pertama, merekonstruksi kurikulum sebelumnya, yang kedua, menginovasi, yang ketiga, beradaptasi dengan perubahan, dan yang keempat, mengeksplorasi pengetahuan yang masih tersembunyi berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan. Standar Nasional Pendidikan Indonesia. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015, ada 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama, standar isi. Yang kedua, standar proses. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan. Yang keempat, standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Yang keenam, standar pengelolaan. Yang ketujuh, standar pembiayaan. Dan yang kedelapan, standar penilaian. Di dalam pengembangan kurikulum, ada 4 standar yang berpengaruh. Yang pertama, standar kompetensi lulusan, di mana kualifikasi kemampuan lulusan kompetensi yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, standar isi, merupakan kriteria mengenai ruang lingkup, materi, dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga, standar proses, merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Dan yang keempat, standar penilaian, adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik. Kurikulum Neuroscience. Dalam kurikulum neuroscience memperhatikan 3 bagian otak manusia, yaitu neocortex, yang kedua limbic brain, dan yang terakhir reptilian brain. Perbandingan kurikulum di negara lain. Yang pertama ada negara Finlandia. Kurikulumnya itu tidak ada kompetensi di sekolah, tidak ada ujian standar,
kurikulum yang fleksibel, dan guru sebagai kunci kesuksesan. Yang kedua ada Korea Selatan, di mana kurikulumnya menekankan pada pemberian bekal kompetensi untuk dunia kerja dan mempersiapkan pengetahuan dan keterampilan untuk ke jenjang berikutnya. Yang ketiga ada negara Jepang. Kurikulumnya mengutamakan perkembangan kepribadian secara utuh, baik fisik maupun psikis. Lalu pendidikan di Jepang itu gratis. Selanjutnya ada negara Kanada, di mana kurikulum di Kanada yang pertama, lingkungan pendidikan yang multikultural. Yang kedua, mengintegrasikan siswa berkebutuhan khusus ke dalam kelas. Yang ketiga, tidak diberi ranking. Yang keempat, penilaian proses. Selanjutnya ada negara Singapura, di mana kurikulum di negara Singapura menyediakan pengetahuan dasar bagi muridnya, pemahaman bahasa, matematika, pendidikan kewarganegaraan dan moral, pendidikan jasmani dan proyek, pelayanan pastoral dan bimbingan karir, dan yang terakhir pendidikan nasional. Selanjutnya ada di negara Australia, di mana kurikulumnya itu terdapat dua standar, yakni standar isi dan prestasi. Lalu menggunakan keunggulan dan kesetaraan bagi semua pemuda tanpa adanya diskriminasi. Terdapat standar kompetensi bagi guru. Dalam pendidikan abad 21, perlu diperhatikan 9 keterampilan. Di antaranya, pertama basic skills, yang kedua communication skills, yang ketiga critical and creative thinking skill, yang keempat information and digital literacy, yang kelima inquiry reasoning skills, yang keenam interpersonal skill, yang ketujuh multicultural and multilingual literacy, yang kedelapan problem solving skills, dan yang kesembilan teknologi skills. Menurut Marzano dan Brunner, dalam pendidikan abad 21 ada 3 aspek penilaian yang penting. Yang pertama mengenai sikap, yang kedua keterampilan, dan yang terakhir pengetahuan. Dalam mengajarkan anak sekolah dasar, diperlukan 70% lebih ke arah pembentukan sikap peserta didiknya, 20% keterampilan, dan 10%-nya baru pengetahuan. Karena dalam membentuk sikap peserta didik harus dimulai sedini mungkin, yakni di usia sekolah dasar. Sekian penyampaian infografis dari saya, terima kasih.